Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrolin Horor. Masih bareng Bro Ayung di sini seperti biasa, seperti sebelumnya yang mau berbagi kisah-kisah horor tentunya. Jadi langsung aja Bro Ayung, monggo waktu dan tempat dipersilakan. Barangkali mau menyapa kawan-kawan semuanya di rumah, disusul atau dilanjutkan dengan bercerita. Monggo Bro. Baik, terima kasih Mas Riam atas kesempatannya. Tanya pak kawan-kawan dulu. Seperti biasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik. Saya dan selalu bahagia, tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada ngobrol bersama Mas Biro dan diriku ya Bi ya. Udah pada tahu sebenarnya. Iya. Sebut-sebut Ini kan buat pantas-pantas Bi. Buat pantas-pantas ya. Di beberapa menit ke depan 20, 25 atau 30 ya Bi. Cepat-cepat aja wis. Soalnya mendung lagi jemur pakaian Bi. Lagi jemur pakaian takutnya hujan gitu ya. Lagi musim hujan. Oke. Ini langsung aja ke cerita. Bro, Ada sebuah cerita. Cerita ini dari Pak Jayadi Bi. Pak Jayadi, tapi sebentar ngomong masalah mendung, kemarin ngecek di Instagram itu banyak info daerah itu udah pada kebanjiran gitu ya. Jadi ya turut berduka cita, semoga nggak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Terjadi korban segala macam, semoga nggak sampai gitu ya. Semoga diberi kemudahan, keselamatan kayak gitu. Apalagi ada fenomena menarik daerah-daerah dataran tinggi justru kebanjiran gitu loh. Iya, ada beberapa gitu ya. Iya. Mampet kayaknya itu. Iya, ada yang mampet mungkin ya. Baik, langsung. Pak Jayadi ya tadi. Pak Jayadi pria setengah buaya ya, berarti atasnya orang, belakangnya buaya gitu. Enggak, maksudnya dia udah agak tuaan begitu Bi. Mengisahkan cerita di 20 atau 15 tahun yang lalu lah Mas. Jadi dia aslinya kan orang Betawi, cuma udah fasih ngomong bahasa Jawa begitu. Dulu ini masa lalu ya. Saya dulu itu ketemu sama istrinya namanya Dewi. Istri saya namanya Dewi, itu ketemunya di sana di kampung saya di Kulon di Betawi sana. Saya tuh jualan ya kayak goreng-gorengan pertamanya, terus lama-lama kan jualan itu loh Mas, yang jepit-jepitan apa kayak gitu lebih. Apaan sih? Ya, yang buat jepit rambut, main-mainan kayak gitu. Gorengan tuh maksudnya apaan? Kerak telur atau apa lagi? Semacam itu. Tapi kan makanan ya tadinya makanan. Oh, sesuatu gonta-ganti yang dikelilingin ke kampung-kampung, ke gang-gang kayak gitu. Ketemu sama si Dewi, dia itu orang ikut orang katanya jualan itu jualan makanan. Kami akhirnya jadian gara-gara mau beli jepit rambut tapi nggak ada rambutnya ya, maksudnya akhirnya mereka jadian. Singkat cerita, kami pun sepakat untuk menikah setelah prosesi lamaran yang panjang lah Mas, karena kan harus umpul-umpul. Kita prihatin, saya juga punya orang tua dan ada yang dibiayain gitu. Dewi ngomong, dia itu aslinya orang Paguyangan Brebes. Oh, Paguyangan. Jadi ya ngomongnya kayak model-model Banyumas Cilacap, ada mbok-mboknya Mas. Istri saya kayak gitu. Udah campur ya? Campur. Jadi Mas, itu mbok kalau saya udah menikah sama Mas itu saya nggak mau di Jakarta Mas, bosan. Itu ngomongnya sambil garuk-garuk kayak gitu. Kalau ngomong pasti gitu. Kayak gitu katanya. Ya enggak sih, ngarang. Enggak, dia paling sambil Mas, benerin gitu loh. Terus gimana? Iya. Jadi, lah gimana kan usahanya di sini, di kampung aja, pokoknya di kampung. Aku nggak mau di sini katanya kayak gitu. Pengennya di kampung. Lo alasannya apa? Di kampung kan kampungnya kamu. Pernah main ke sana lagi lamaran? Sepi di 20 tahun lalu lah. Kalau sekarang kan udah agak rame. Tapi emang kebun-kebun katanya masih banyak sih ya. Sepi kayak gitu, aku mau usaha apa di sana? Ya jualan kayak gini, jepit-jepitan. Di sana kan ini sepi banget. Kalau misalnya ada rumah juga dataran tinggi, berapa rumah, nanti kebun sawah lagi kayak gitu. Ya nggak apa-apa, kan emak masih punya kebun, ada sawah. Aduh. Ntar dulu Paguyangan tuh mana ya? Paguyangan. Oh, selatan sana ya? Selatan berarti Bumiayu. Iya, udah deket situ ya, bener ngomongnya mbok-mbok deket Banyumas. Dekat-dekat sana, perbatasan Cibarang lah katanya seperti itu. Jadi akhirnya aku ngalah, aku mencintai istriku ya. Setelah itu kan menikah, mulailah di sana. Ya wis, kayak jualan itu pindah dari Jakarta ke sana, Paguyangan ke Paguyangan Brebes, jualan gitu kan, jepitan, ada ya tali rambut,
apa sisir segala Sisir, macam ya. gitu, iya. Bando. Mainan-mainan bocah. Cuman dong di sana ya Mas, naik turun saya jalan kaki dapatnya nggak seberapa, betis yang udah kalau naik turun begitu. Akhirnya lama-lama Pakai sepeda jualnya waktu itu. enggak jalan Oh, jalan. Akhirnya kan lama-lama pakai sepeda Diseret motor gitu iya. ya. Rusak semua. Nah ini saya punya tetangga Mas. Saya kan namanya orang luar ya, jadi mantu di situ, adatnya orang itu saya ngikutin, senang sama dialeknya. Kalau ngomong semangat, biasa aja tapi semangat Marahan ya gitu, pokoknya. kayak seakan-akan marah Marahan kayak gitu pokoknya. kan. Nah punya tetangga itu ya kalingan kebun lah begitu, namanya itu Bu siapa ya, Bu Sanyep, Sanyep apa Danyep lah, Bu Danyep. Nah ini dia itu punya anak katanya, punya anak. Udah keluar kota semua lah, yang dua keluar kota, yang dua ini laki-laki kakak adik tapi bandelnya luar biasa. Jadi daripada ketungguan anak yang dua itu, justru dia itu lebih kayak sebatang kara. Akhirnya itu dia kan masih ada pertanyaan saudara lah sama istri saya, sama si Dewi itu sering apa-apa itu ke rumah curhat, nangis, mewek kayak gitu loh. Bocah mbok nemen di anu nih wi kayak gitu. Diomong itu susah, bocah diomong susah. Jadi kalau yang dua ini, bocah ini dulunya nggak kayak gitu katanya, semenjak di mereka itu SMP, semenjak SMP inilah ya, yang dua ini berarti umurnya paling 2 tahun Bi. Jadi mereka akhirnya masuk kayak ya bocah-bocah itu angel, kadang di rumah itu buat ngumpul orang-orang, bahkan ada yang gede-gede buat kayak ilmu kebatinan, perguruan kayak gitu. Jadi mulai yang neko-neko minta duit buat urunan apalah, bayar apa kayak gitu loh. Ini ya mau gimana, orang tua saya mau ngelarang mau apa gitu kan, kata si Ibu Danyep itu. Tapi ternyata perubahannya begini, kesinian bukannya tambah baik, anak-anaknya tambah ngelawan, tambah seenaknya sendiri. Akhirnya kan nggak ada yang buat tempat curhat kecuali sama Dewi. Kadang-kadang capek-capek si Jaya, Mas Jaya ya dia dicurhatin Bi. Ya kalau itu aja Mas mending. Yang namanya dia kan tadinya yang dua itu perempuan semua, dapat laki itu orang jauh. Tapi kalau pulang minta waris, minta di ya macam-macam. Hartanya makin lama habis Bi. Tadinya kan punya kebun, punya sawah, tinggal sekarang rumah sama pelataran depan lah, kebun pelataran depan. Itu dipintain duit terus sama anak yang dua itu, pulang kadang 2 hari nggak pulang. Terus pulang minta duit ngamuk-ngamuk kayak gitu. Terus banding-bandingin apalah seperti Itu yang anak cowoknya. yang anak cowok-cowoknya itu. Nah ini kadang nggak punya duit larinya ke Dewi. Ya kalau sekali 2 kali sering banget ya, akhirnya saya juga yang aduh bikin rusuh kalau kayak gini terus kan. Ngomong sama warga yang lain, katanya nggak berani Mas kalau apa keluarganya itu memang bapaknya itu nuruni bapaknya lagi, anak-anak itu nuruni bapaknya, keras-keras semua. Jadi nggak ada takutnya sama orang, sama RT aja dilawan. Nah ini berlarut-larut ternyata Ibu Danyep itu punya penyakit dalam. Gitu. Singkat cerita itu dia meriang sampai parah. Itu drastis banget setelah anak yang terakhir itu pulang terus ngamuk Bi. Akhirnya dia itu sakit parah, dan itu saya ingat musim hujan, tahunnya saya lupa. Musim hujan sakit nggak ada yang ngerawatin. Kalau siang istri saya ke sana, izin sama saya, Pak mana ya kayak gitu ngomongnya gitu, mana ini Danyep kasihan ya, ini kan hujan, kamu kan lagi hamil itu, apa mbok melas, ada mbok kayak gitu Bi, nanti ditemenin, tapi kalau malam otomatis kan sendiri. Itu pagi-pagi ya, singkat cerita aja ya, kita nggak ada yang tahu, tetangga ada yang tahu, ternyata dia udah meninggal. Ya si Nini Danyep itu udah meninggal, nggak konangan kalau kata orang sini, nggak ada yang nungguin. Nah di situ pula warga itu kan gotong royong, kayak nggak punya anak gitu loh Bi. Yang dua aja udah nggak menangi, nggak lihat. Ya umuran 20 sama 18 kayak gitu Bi. Nggak belum pulang, akhirnya pada nyari anak tuh posisinya di mana, perguruannya mana kayak gitu, kumpulannya di mana. Yang punya suami yang dua itu katanya nggak ada ongkos lah segala macam pulang. Tapi akhirnya ditungguin
mau dini pencari bisa pulang ketemu semua. Emang waktu itu nangis haru biru kayak gitu, tapi kelakuannya habis itu yang jelek banget. Bocah-bocah udah ngomong kita tiga aku yuk tukaran bi. Iya. Kan ngomong mbok ngarep ngene gitu. Ribut Wah, waris rame ribut kayak gitu kan. Nah ini bikin kita yang ngurusin orang-orang warga itu jadi males. Ya. Tapi saya merasa istri itu ditemenin semenjak di situ pulangnya. Ngidamnya itu ceritanya sama istri terus. Akhirnya saya kayak keluarga yang handle loh urusan. Kalau habis orang meninggal kan ada tahlilan. Ini orang entah yang tadi yang punya suami jauh-jauh, terus yang dua ini karena nggak pernah terlibat urusan masyarakat, ngurusin orang meninggal, nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti apa-apa, bahkan sumbangannya warga tak pegang mas, tak pegang, ya adalah tak buat keluarga, tapi ini bakalan diambil sama bocah-bocah itu. Akhirnya ngurusin makanannya apanya. Nah ini berlangsung ya. Ada acara tahlilan di sinilah saya mau cerita sama jenengan, ada sesuatu hal yang saya alami. Ya serem sih enggak, tapi gimana ya? Soalnya pas itu kan malam ketiga berarti malam ketiga mau ada berkat, dapat berkat tapi mentahan. Saya itu tadinya fine-fine aja, baik-baik aja, terus siang tetap dagang. Malam itu kok males banget hawanya. Padahal hari ketiga hitung-hitungan saya diikhlas-ikhlasin, tinggal 4 hari lagi, 7 hari kan. Wis lah pokoknya tak pol-pol. Itu siapa Mas Jaya? Mas Jaya kayak keluarganya sendiri. Yang urusan ustadz, urusan sama dia semua. Dia yang ngurusin gitu ya. Kan rumahnya memang gede, rumah kuna, tapi ruang tamunya nggak terlalu gede. Akhirnya yang di rumah itu untuk kayak ustadz, kayak orang-orang yang penting-penting gitu yang ya. Di dalamnya. Yang di dalam, yang di luar ya umum lah kayak gitu. Saya termasuk duduk yang di tempatnya umum di sana. Nah biasanya saya nggak ikut duduk, saya itu di belakang, wedangnya siap yuk, itu semua warga. Tapi saya pengennya ikut ke depan kayak gitu loh. Males lah, saya udah ada perasaan jengkel ngeliatin anak-anak Iya di gitu. keluarganya gitu ya. Iya. Nah saya duduk itu belum banyak orang itu kumpul komplit. Berarti di depan saya itu masih kosong, ya mungkin 2 orang lah buat duduk. Belum mulai gitu ya. Belum mulai. Iya pada salam-salaman muter kayak gitu Bi. Nah di hampir mungkin jam tengah 8-an lah mau mulai gitu. Ada bapak namanya Nudin. Pak Nudin itu nggak terlalu tua umuran saya. Itu bawa anak laki-laki. Salam-salaman muter. Di tempat saya nggak mau salaman. Jadi ini tadi ya Mas ada yang kelewat. Saya malam itu badannya meriang tapi enggak ngeliang-liang kayaknya tadi cerita. Dingin nggak enak kok. Di sini tuh kayak ada yang nekenyet kayak gitu Bi. Nggak enak, semper kirinya semper. Itu bocah kecil pada salam-salaman. Bocah itu salim semua sama orang tua. Kan ikut ya umur-umuran 5 tahun Nabi. Bocah itu bajinan lengkap. Dalam hati dari kemarin nggak berangkat, ada berkatnya ikut berangkat ya gitu dihitung, kan. Biar dihitung pada 2 gitu. Yang enggak sih enggak begitu banget, tapi yang lain kan pada ngerasani Mas. Akhirnya lewat di tempat aku nggak mau salaman. Salaman ya aku embok, sungkan aku tah ngomongnya gitu. Salim sama Om. Nggak mau muter salaman, duduk di depan saya. Berarti 1 tikar ya paling 1 meter lebih lah depan-depanan. Orang itu kan di luar ya, di ongklehan begitu di teras depan rumah. Nah itu dia itu nggak mau ngadep ke arah saya. Terasnya depan rumah, mana ada teras iya, maksudnya teras rumahnya tetangga gitu loh. Oh teras depan, iya. maksudnya teras tetangga ya, teras tetangga. Nah itu dia itu nggak mau ngadep ke saya, jadi duduknya itu nyamping ke sana, ngadepnya ke arah dalam. Saya pikir pertama sih ngadep ke arah ustadz yang pegang mic gitu kan. Tapi lama-lama bocah itu muter. Lu mau depan melu jare. Madepnya ke sini. Kalau ikut yang benar kataku. Sungkan bok madep mana setan nek katanya kayak gitu. Kalau madep ke sana ada setannya. Setan mau borongan. Din, kenapa sih bocah nggara dejaki katanya. Bocah nakal ngapain diajakin ke sini? Mau orang nakal katanya, mau nggak nakal. Ngomongnya kan ya emosi dia gitu. Ada penekanan gitu. Ada penekanan. Ada penekanan, pokoknya ini bapak nih, jangan malu-maluin bapaknya kayak gitu. Akhirnya mau dicoba gitu, nggak mau, wedi madepnya mono. Jadi
yang lain ada Pak Tommy, dia itu bocah kecil ngadepnya ke sana ke kebun. Iya. Ke kebun, ada batu-batu, terus ke sana kan jeglong begitu ya tanah, ngadepnya kebun. Pak Tommy dimun Pak, takut banget ngadep. Ya udah ngadep ke sini, akhirnya ngumpet di gelengnya bapaknya, Pi. Tapi ngadepnya tetap ke kebun. Aduh, merepotin saya jadi nggak enak sendiri. Ustadz nggak datang. Pas Ustadz datang, salaman biasa gitu. Tempat saya cuman ya kayak gitu, Pi. Ustadznya tempat saya salaman sama saya, tapi ada omongan yang bikin saya penasaran kayak gitu. Ya kayak gitu, Bi. Kayak dia tuh melihat sesuatu tuh ngomong ke saya tuh ada apa gitu loh. Ya kayak gitu doang. Masuk saya pengen ngotot, maksudnya apa tuh gitu kan? Tapi nggak enak kan, udah mau mulai. Akhirnya tahlilan tetap berlangsung. Saya semakin nggak enak di sininya, perindang-perinding nggak jelas. Acara selesai, wedangan keluar. Ya teh sana kan pahit, pahitan kayak gitu. Nggak pakai manis ya? Nggak pakai manis, manisnya kan ada di aku. Gitu enggak sih? Nggak pakai manis, Liang tuh. Liang ya. Terus si anak itu ngerti ada jajanan kan, berarti wayahnya makan. Dia ternyata biasa ikut. Tapi kemarin katanya meriang, kata bapaknya. Namanya sebut aja namanya siapa ya, Japar ya. Pergudem iku ngomongnya gitu. Pak ini wedangnya itu. Menu pak, sini pak, ngadepnya sini. Iya, nggak mau ngadep ke sana gitu. Gak ada setannya pak, ada setan nanti ngarep di depan itu ada setan apa? Akhirnya jadi kayak saya ngeliatin berdua, yang lain anteng, ada yang udah mulai ngerokok. Ini orang berdua itu rudo, jadi berantem anak sama ya, ngalah kayak ditaruh di sana kalau nggak mau. Tapi saya penasaran ada setannya di arah saya nunjuknya. Akhirnya bocah panginung cukup deh komplong sisan katanya. Ambil sendiri. Akhirnya begini plok balang now. Akhirnya kena wedangan itu, cuman nggak pas gitu, tumpah ke arah sampingnya, sarung bocah katanya, bocah gorengan kayak gitu, teles kepoh, jadi bahasa kayak orang ngompol, sampingnya aki-aki kan rame, wah pada ketawa semua, apa sih, bu bocah, ini anak garabang, biasanya nggak kayak gini, halo biasanya becengeng, tapi nggak kayak gini, semakin keder Jayadi kan, ada apa sih kayak gitu, pulanglah dia kepikiran, tapi anehnya pas acara bubar nggak ada rasa apa-apa, udah nggak sakit, nggak merinding, tapi ngeliatin bocah nggak sama sekali ke saya, saya kan ikutnya tuan rumah. Karena yang pihak penyelenggara lah nggak mau salam, boleh buana setan saya ada setannya, dia pak, tapi dia pak di mana gitu, kayak kehilangan. Akhirnya pulang, terus nggak terjadi apa-apa. Paginya ternyata bocah itu ikut sama ibunya belanja di tukang sayur. Tukang sayur kan di sana banyak kan yang dikelilingin, banyak sayuran tapi ada tukang sayur rame Iya. Ibu-ibu bocah itu cerita, Mampungi mak, baru cerita di depan orang-orang. Kan tahlilan, nggak mau tahlilan, ada setan katanya, ada setannya. Di mana? Setan wadon di Jayadi di sininya, ya gini duduknya sampingnya katanya, duduknya samping Jayadi. Setan wadon siapa? Nyidanyep kok. Nyidanyep katanya, ada setan wadon nyidanyep duduknya sampingnya Jayadi. Kan istrinya Jayadi kan ikut ini beli sayur itu kan. Sing bener par, iya yo setannya melasiman. Kamu itu ngelihat bener-bener siapa itu? Danyep kok, nyidanyep orang almarhum. Danyep kok kayak gitu. Pakai nyai gitu ya. Pakai nyai atau buat siapa? Berarti iya ki bocah semalam memang ikut bapaknya di rumah itu terus numpain, kata bapaknya sih sebel marah-marah numpain air. Terus jadi tetangganya kan basah semua, malu saya lu bocah kayak gitu, itu cerita semua kalau itu melihat setan. Tapi saya nggak nanyain setannya kayak apa, nggak dijawab. Maksudnya ini baru ngomong katanya dijawab kayak gitu loh, Bi. Nah setelah saat itu Mas, hari itu saya ngerasa sesuatu yang sama kayak gitu terus. Tapi bocah itu nggak mau berangkat sama sekali. Si Japar saya nunggu. Nggak ada berkatnya soalnya ya. 4 harinya kan itu kan. Nggak ada berkatnya, dan tepat sekali 7 hari berangkat lagi. 7 hari berangkat lagi. 7 hari berangkat lagi. Saya sengaja masang. Berarti hari ke-4, ke-5, ke-6 saya itu duduk di sana di bagian belakang.
pokoknya urusan wedangan. Saya ngerasa hal yang Sama nggak enak gitu ya? kayak ada yang menggelayut, dan pikiran saya udah tertanam isunya dari istri, dari tetangga. Nyi, jangan di sini apa Nyi? Saya kan baik sama situ. Nyi. Sampai tak tutul-tutul gini. Ngomong sendiri gitu ya, ngomong sendiri ya. Katanya, Jai, ngomong sama Jai. Ora, dia udah biasa ngomong, udah mulai ngerti kan, dia ngomong sendiri, nggak apa-apa gitu. Mulai kendir katanya digituin sama yang lain. Akhirnya malam ke-7 saya sengaja duduknya di depan lagi, nungguin Japar mesti mangkat ya. Itu ternyata Japar berangkat juga, bener sama bapak. Ini mau udah di konsep, mau dapat berkat matengan kan, Bi. Muter di tempatnya Jayadi, lagi-lagi nggak salaman. Mungkin anak ini maling Pak, ada setannya, anak setannya. Setannya dia Om, malah nanya. Jadi dia cuman perasaan, belum ada katanya. Durung teka Pak setannya. Ya wis, duduk di depannya lagi, ngadep ke arah Jayadi. Ustadznya salah, ustadznya datang, berarti si Japar itu mainan kayak kelasa gitu loh, tikar di lempit-lempit, ditekuk-tekuk. Ustadznya datang, lah pas ustadznya salaman sama Jayadi, bocah itu ngomong lagi, Pak, madepin kali kayak gitu, kayak mau nangis. Setannya datang lagi. Setannya datang lagi, pas ustadznya udah datang, nah salaman sama Jayadi, ustadznya ngomong lagi, nama iya wis kayak gitu, ada lagi ya wis kayak gitu. Akhirnya lewat mulai tahlilan, tapi hari itu saya tahlil terakhir sama sekali nggak konsentrasi, jadi ngeliatnya ke arah kiri terus. Itu mana sih, jangan di sini, mau ngomong apa. Itu mulai ada kerasa saya benturan atau apa namanya ya Mas, jadi kuping itu bunyi kayak gitu terus wuk kayak kemasukan itu loh Pi. Air tak semut kayak semut, ada ada kerek gitu. Terus kayak gitu, terus nying, terus di sini makin dempel kayak di pulas kayak gitu loh, sebelah sininya di tangan diginiin, tapi kok wujudnya nggak kelihatan. Saya nyampe Japar kan ngeliatnya ke sana, jadi di situ karena memang masih banyak tanah itu tak bundel kecil-kecil, tak samplong maling Japar. Karena sini lihat sini, saya didukung, ada ini apa enggak, blok. Siapa sih Pak? Saya tanya nyamplongi yang baik, jadi gitu. Katanya saya tanya nyamplongi, berarti ngelemparin aku aja. Par, jangan berisik, ini bentar lagi hampir selesai. Wedangan mudun selesai. Pak, aku medangnya nggak mau ngeliat ke situ Pak. Ada setannya, itu ngomong Pi. Anak wadahnya Pi. Ya bikin geger Pi, katanya ada wadahnya. Bis, sing bener. Anakmu bisa ngelihat yang kayak gituan. Orang nggak buka. Orang jari lagi esok ibu-ibu pada gempar kan, pada ngerti. Iya, udah ada kabar. Gitu. Orang apaan melu rapoti Pak. Anak berkatnya sih, alah mau ada berkatnya sih Pak, jadi ikut. Terus malu-maluin banget. Akhirnya dipaksa. Saya itu sengaja ngomong sama sampingnya, saya itu udah masuk kayak gitu, supaya ngomong sama si Udi, si Japar, kata Om Jaya udah nggak ada, dia mau nengok ke sana, nangis jerit katanya, ditanya mau melu, katanya saya nggak mau ikut, akhirnya rame Pi, belum disolawatin sih, ustadznya datang, ada apa sih, bocah itu posisinya jadi nggak pingsan tapi lemas kayak gitu, nyender, dikotong-kotong, mau dikotong Pak, memang lemas mau dikotong, sih berkatnya Pak, berkatnya sih kemutan Pi, masih keinget berkatnya di bawah. Akhirnya apa, disingkirin, nggak mau di rumahnya nyitanyap, di rumah sampingnya, katanya rumahnya Jayadi, bawa ke situ. Pas ngeliat begini, rumah Om Jaya mau ada setannya, akhirnya dibawa pulang, ustadznya ngikut, akhirnya bocah diraupin pakai air gitu, didoain, ditanyain sama mamanya, kamu ngeliat apa? Ngeliat Nyidanyap kayak gitu, Jayadinya muncul, katanya Nyidanyap itu tadi ngomong sama saya, katanya. Pas dia lagi dikotong-kotong, ada suara, ngomongin ke Jayadi, ngomong naning Jayadi bar ngomongin ke Jayadi, bilangin ke Jayadi, namanya bocah kecil kan gak jelas. Akhirnya ya wis kata ustadznya, saya tahu yang mau diomongin Nyidanyap. Saya percaya apa enggak ya Bu, semuanya Pak yang ada di sini kan warga banyak. Namanya tapi ini jangan buat cerita yang lain, kan cuman orang berapa lah gitu ya. Kalau orang meninggal katanya, kata orang tua itu belum jauh, kalau belum 7 hari, dia itu
karena sayang sama si Jayadi, eman sama dia semasa hidup, percaya sama dia, percaya sama istrinya, dia itu pengen ngomong sama Jayadi, ya Nyi, ngomongin gak ada orang ya Bi, ya Nyi, ya Nyi tanya pengen kono kayak gitu, elah kan ding, gak ada ding kayak gitu, ceplosan kata dia begitu, dia pengen ngamanatin, katanya itu apa setelah ini nanti kamu tolong dilarui anak-anak saya itu dibilangin, Bi. Saya titip anak-anak saya yang 2, kalau yang ini mah udah punya suami, jadi dibilang-bilangin yang baik-baik. Soalnya ya kayak gitu kan pada belakang, itu aja nggak ikut tahlilan, Bi katanya. Pokoknya jalan kemana kayak gitulah. Tapi habis tahlilan datang sama teman-temannya itu sisa-sisa pembongkaran itu dimakanin, makanya kan mereka datang ya karena memang rutinitas umum ya kayak gitu, tapi sebenarnya kalau lihat anak-anak yang berdua itu malas kayak gitu. Jadi saya itu dapat beban buat itu tadi lah. Tapi, 2 anak itu ya. Iya, alhamdulillah bocah itu ternyata emang didatengin di malam ke-7 itu didatengin, nggak mimpi Mas katanya. Dua-duanya di tempat tongkrongannya kawan. Dan semua ngeliat bubar semua orang gitu. Dibilangin didatengin sama ibunya, tapi cuman ibunya tuh nangis gitu. Nangis dan mukanya itu nggak enak dilihat. Jadi di sini udah 7 hari udah pakai pocongan kayak gitu, cuman mukanya nggak bagus lah. Tolong tuh nggak kena mana. Doain ma. Jadi amanatnya 2, tadi 1 minta didoain, saya terus doain, yang keduanya bilangin anak-anak. Tapi itu jadi titik baliknya anaknya mending. Akhirnya jadi baikan. Jadi baikan. Bahkan Yayunya yang jauh itu tinggal di situ akhirnya. Salah satu lah tinggal di situ. Oke, terima kasih Bro Ayung ceritanya. Kawan-kawan semua di rumah juga terima kasih. Ya. Yang pastinya ada sesuatu yang bisa kita ambil sisi positif dari kisah ini. Yang jelas itu tadi, bagi siapapun kawan-kawan mungkin yang orang tuanya atau ya leluhurnya udah pada nggak ada gitu ya, satu hal yang masih bisa kita lakukan adalah kirim doa untuk mereka kayak gitu. Cuman itu doang, udah kirimkan doa ke mereka, doakan yang terbaik agar ya mereka mendapatkan sesuatu yang baik juga di sana gitu ya. Kurang lebih seperti itu ceritanya. Silakan kawan-kawan menilai sendiri gitu ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata di hati telinga kawan semuanya, mohon dimaafkan. Kalau ada sesuatu yang berbeda, itu pun bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya, dimudahkan segala sesuatunya, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di Ngobrol Horor episode selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.